'Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we could tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil video kami yang berjudul Paragraf. Saya Notiani, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat paragraf yang baik dan benar. Saya Turki Rahmadani, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Saya Edia Jarawati ingin menjelaskan unsur-unsur paragraf. Saya Rena Piana, saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Saya Fajar Hidayat Siregar akan menjelaskan pola pengembangan paragraf. Saya Muhammad Iqbal, saya akan menjelaskan tujuan paragraf. Langsung saja yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menyampaikan satu gagasan pokok utama. Kalimat ini biasanya diawali dengan kalimat yang agak menjorok ke depan dan hurufnya itu huruf kapital. Kalimat ini menjadi topik ataupun inti yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian diikuti oleh kalimat pendukung ataupun kalimat penjelas. Kalimat ini yang menjelaskan secara detail, memberikan pemahaman secara rinci dan memperkuat gagasan utama tadi. Dan yang terakhir, kalimat penutup ataupun kesimpulan. Nah, di sini kita disuruh untuk merangkum ide-ide pokok sekaligus memberikan penegasan ulang terhadap topik yang kita bahas. Kalimat yang mengakhiri paragraf dengan memberikan kesan yang kuat kepada pembaca. Contohnya seperti berikut ini. Membaca buku memberikan banyak manfaat. Dengan membaca, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan di berbagai bidang. Selain itu, membaca juga melatih otak agar tetap aktif dan fokus. Oleh karena itu, membaca perlu dijadikan sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Di sini bisa kita lihat kalimat utamanya terdapat pada bagian membaca buku memberikan banyak manfaat. Diawali dengan huruf kapital dan agak menjorok ke depan. Kalimat ini menjadi topik pembahasan kita. Yang kedua, kalimat penjelas ataupun kalimat pendukung terdapat pada bagian baris kedua. Dengan membaca, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan di berbagai bidang. Selain itu, membaca juga melatih otak kita agar tetap fokus dan aktif. Kita bisa lihat bagian penjelas ini, dia memberikan pemahaman yang mendalam tentang apa manfaat dari membaca tersebut. Dan yang terakhir, kalimat penutupnya terdapat pada bagian oleh karena itu, membaca perlu dijadikan sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Nah, di sini ia menangkap ide bahwa jika kita membaca buku, menjadikannya sebagai kebiasaan kita sehari-hari, kita bisa menambah wawasan kita menjadi orang yang cerdas ya, seperti itu. Dua unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama, yaitu ide pokok atau isi pemikiran yang mendasari sebuah paragraf. Yang kedua, kalimat utama, yaitu kalimat dalam paragraf yang mengandung gagasan utama. Biasanya kalimat ini jelas dan singkat, serta seringkali terletak di awal atau disebut juga deskriptif, di akhir disebut juga induktif, atau di awal dan di akhir disebut juga campuran. Yang ketiga, kalimat pendukung, yaitu kalimat yang menjelaskan unsur, kalimat yang menjelaskan, menguatkan, atau mengembangkan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Yang keempat yaitu kalimat kondusif, yaitu kalimat yang menggunakan kata hubung untuk menunjukkan gagasan. Kata hubung ini ada dua sifat. Yang pertama koordinatif, contohnya tetapi, atau dan. Dan kata hubung yang kedua subordinatif, yaitu karena, jika, contohnya karena, jika, dan meskipun. Yang terakhir kalimat penegas, yaitu kalimat yang menjelaskan untuk mempertegas gagasan utama yang kalimat. Contoh gagasan utama yaitu menabung sejak dini pensiun di masa depan. Contoh kalimat penegas yaitu oleh karena itu menabung adalah langkah awal sampai stabilitas finansial. Tiga adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf narasi, yaitu menjelaskan tentang suatu peristiwa
atau kejadian secara kronologis. Yang kedua adalah paragraf deskripsi, yaitu menjelaskan tentang suatu objek, tempat, suasana agar pembaca dapat memahaminya dengan secara jelas. Yang ketiga adalah paragraf narasi, yaitu menyajikan pendapat atau argumen dengan secara dan bukti untuk mendukungnya. Yang keempat adalah paragraf eksposisi, yaitu menjelaskan tentang suatu informasi atau pengetahuan secara detail. Syarat-syarat paragraf yang baik biasanya meliputi beberapa elemen berikut. Yang pertama, kepaduan atau kohesi. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus terhubung secara gramatikal dan logistik. Kohesi dapat dicapai melalui kata sambung, pelipatan kata kunci, atau penggunaan kata ganti yang memperjelas hubungan antar kalimat. Yang kedua, kesatuan atau koherensi. Paragraf harus memiliki kesatuan ide atau gagasan. Semua kalimat yang ada dalam paragraf tersebut harus berkaitan dengan gagasan utama tanpa menyimpang ke topik yang lain. Yang ketiga, kelengkapan. Paragraf harus memberikan informasi yang cukup untuk menjelaskan ide utama. Paragraf yang lengkap biasanya terdiri dari kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas sebagai pendukung gagasan utama tersebut. Yang keempat, keteraturan. Biasanya diawali dengan kalimat utama yang menyatakan ide pokok, diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri kalimat penutup sebagai kesimpulan. Dan yang kelima, keefektifan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus disusun secara jelas, ringkas, dan efektif supaya yang kita sampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang tujuan paragraf. Tujuan paragraf ialah 1. Menjelaskan ide atau gagasan utama dan memperjelas topik yang dibahas. 2. Menyusun tulisan secara terstruktur agar pembaca dapat memahami alur pemikiran penulis dengan baik. 3. Membuat pembaca fokus pada satu topik. 4. Mengembangkan dan menyokong gagasan utama dan memberikan penjelasan, bukti, contoh atau alasan gagasan tersebut. 5. Menciptakan koherensi dan koneksi dalam tulisan agar tulisan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tersebut. 6. Meningkatkan pemahaman pembaca agar pembaca tidak akan merasa kebingungan dan kewalahan dalam memahami teks. 7. Memberikan pembatasan pada pembahasan agar pembaca tahu bahwa topik atau ide tersebut telah selesai dibahas. 8. Membuat tulisan lebih menarik dan variatif agar tulisan tidak monoton atau membosankan saat dibaca. Secara keseluruhan, tujuan paragraf adalah untuk menyampaikan informasi secara terorganisir, jelas, dan mudah dipahami dengan memecah ide menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diolah oleh pembaca. Yang keenam, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf terbagi 6, diantaranya 1. Pola pengembangan paragraf dalam waktu. Pola ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang berdasarkan ataupun digambarkan menurut ketujuan ruang dan waktu. 2. Pola pengembangan sebab akibat. Pola ini digunakan dalam karangan-karangan ilmiah untuk mengemukakan atau menjelaskan alasan-alasan tertentu. Ketiga, pola pengembangan susunan pembanding. Pola pembanding ini digunakan untuk menjelaskan dua hal atau dua perkara, bahkan lebih, yang memiliki kesamaan dan di sisi lain memiliki perbedaan. 4. Pola pengembangan ibarat. Pola ini digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang memiliki keserupan atau kemiripan dalam hal tertentu. 5. Pola pengembangan susunan daftar. Pola ini lazimnya digunakan dalam karya-karya ilmiah dan keteknikan yang seringkali harus menggunakan informasi dalam bentuk tabel, daftar, ataupun grafik.